suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Haji Agus Mulyana SHI selaku Ketua Yayasan SDIT Bina Mujtama. Yang terhormat Ustadz Yadi Supriyadi SEI selaku Direktur Pendidikan SDIT Bina Mujtama. Yang terhormat Ustadz Abdurrahman SPD selaku Kepala Sekolah SDIT Bina Mujtama. Yang terhormat Umi dan Ustadz SDIT Bina Mujtama, dan tak lupa kepada para peserta webinar yang saya hormati. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar dengan judul Menjaga Kualitas Tahsin dan Tahfiz di masa pandemi COVID-19. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, demi berjalannya acara webinar ini, izinkan saya selaku MC membacakan susunan acara webinar. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti, acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup dan doa. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara webinar ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Baik, sebelum ke acara yang kedua, izinkan saya sebagai MC membacakan tata tertib webinar. Tata tertib webinar, yang pertama berpakaian sopan, yang kedua 30 menit sebelum dimulai sudah hadir, yang ketiga bersikap dan berkata sopan, yang keempat berbahasa Indonesia, yang kelima menonaktifkan suara, yang keenam layar video harus selalu aktif, yang ketujuh memilih tempat yang nyaman dan tidak bergerak, yang kedelapan tidak makan dan minum, dan yang terakhir tekan tombol raise hand ketika bertanya. Baik, untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Pendidikan kepada Ustadz Yadi Supriyadi SEI. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan bermuajahah walaupun secara virtual dalam acara webinar pertama SDIT Bina Mujtama. Mudah-mudahan acara yang diadakan ini bisa berjalan dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Puji dan syukur ya kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan kita
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ustadz Haji Agus Mulyana selaku Ketua Yayasan Bina Mustama, yang saya hormati juga Al-Ustadz Abdurrahman selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati juga pemateri Al-Ustadz Dani Hadimi, dan seluruh peserta webinar yang saya hormati. Kita tahu bahwa kondisi di masa pandemi ini, sekolah-sekolah banyak melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring atau online, ya. Begitupun kondisi pembelajaran Al-Quran, gitu ya. Padahal kalau misalkan kita simak atau kita pelajari bahwa Al-Quran ini adalah pedoman kita semua. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, bagaimana kita tetap menjaga kualitas tahsin tahfidz kita walaupun kondisinya tidak bertatap muka. Ya, mudah-mudahan dengan nanti pemateri yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dani Hadimi bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, ya, menjaga kualitas hafalan anak-anak kita baik di rumah, ya, dan khususnya hafalan ataupun tahsin tahfidz kita semuanya. Mungkin itu saja sedikit dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah kepada Al-Ustadz Abdurrahman. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur alhamdulillah atas karunia Allah yang diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat hidup sehat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang saat ini yang kita rasakan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Mustama Al-Ustadz Agus Mulyana SHI, dan yang saya hormati Direktur Pendidikan SDIT Bina Mustama Al-Ustadz Yani Supriyadi SEI, serta yang saya hormati guru dan karyawan SDIT Bina Mustama, serta ayah dan bunda sekalian. Ya. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dengan diselenggarakan dengan acara ini. Ya, alhamdulillah ini adalah acara yang pertama webinar ini ya di masa pandemi ini. Terima kasih atas dukungannya, atas penuh dukungannya kepada semua yang terkait di Bina Mustama, terutama di yayasan ya. Dan terima kasih pula kepada ayah dan bunda yang sudah masuk ke dalam webinar ini. Terima kasih. Kenapa kita mengadakan ini? Ya, kita sekarang sudah sudah berapa bulan masuk ke pandemi ya. Pandemi dari bulan Maret sampai bulan November ya. Hampir 9 bulan kita masuk ke pandemi ini ya.
bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itu. Yang kedua adalah kita masuk ke era digital, ya, era industri 4.0, ya, yang dimana mau tidak mau semua anak, ya, terutama anak ini mau tidak mau harus mengenal digital, ya. Apa itu teknologi yang berbasis komputer atau yang berbasis ke media-media sosial dan internet yang apa yang bisa mengarahnya ke internet sekalipun, ya. Makanya selama pandemi dan kita masuk ke era digital ini, ya, bagaimana kita siasatnya, terutama orang tua ataupun sekolah, ya, menjaga Al-Quran anak-anak itu, baik hafalannya, membacanya, ya, itu bagaimana kita menjaga Al-Quran itu dengan baik kepada anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini ayah dan bunda, ya, yang punya anak di rumah, kita saksikan nanti apa yang diberikan oleh pemateri dari Al Ustadz Abu Abdillah Dani Hadimi, ya. Mungkin itu saja yang saya berikan sambutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, penyampaian materi. Insya Allah materi ini akan disampaikan oleh Al Ustadz Dani Hadimi. Beliau bernama lengkap Dani Hadimi, lahir tanggal 24 Maret 1983. Beliau bekerja sebagai koordinator tahsin dan tahfiz di SDIT Bina Mustama. Sebelumnya beliau pernah berpengalaman mengikuti banyak seminar. Seminar yang pernah beliau ikuti itu ada seminar program intensifikasi kemampuan baca tulis Al-Quran, seminar praktikum qiraat, kemudian seminar sistem pengajaran shorof dan nahu, seminar mahir membaca Al-Quran riwayat Imam Hafiz, seminar membaca Al-Quran metode Al-Muyassar. Baik, kita akan dengarkan langsung materi yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Abu Abdillah Dani Hadimi Al-Batawi. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Enggak ada di sini. Puji syukur semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang paling agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya menyertai kita sampai hari kiamat nanti. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Mustama Al Ustadz Agus Mulyana, Sarjana Hukum Islam, dan yang kedua pada kepala sekolah SDIT Bina Mustama Ustadz Abdul Rahman, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga pada Direktur SDIT Bina Mustama yakni Ustadz Yadi Supriyadi, Sarjana Ekonomi Islam.
Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini, dalam majelis ilmu ini, kita dipertemukan dalam webinar, di mana terselenggaranya webinar ini diawali dengan rasa khawatiran kita terhadap bagaimana pembelajaran yang bisa menjaga kualitas, ya, khususnya pelajaran tahsin dan tahfiz di masa sebagaimana ayah bunda ketahui. Dunia diguncangkan dengan kedatangan tamu yang tidak diundang dan tamu yang tidak diharapkan kedatangannya. Tapi tamu tersebut harus kita sambut dan harus kita jalani dengan baik. Badan Kesehatan Dunia WHO secara resmi menyatakan bahwa virus COVID-19 sebagai pandemi yang terjadi skala global di seluruh dunia. Ini adalah suatu alarm bagi semua negara untuk saling meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah yang kemungkinan akan terjadi pada siapapun, pada komunitas apapun, baik di lingkungan instansi sekolah, instansi pemerintahan, maupun di lingkungan rumah kita sendiri. Di negara kita sendiri, sejak terpaparnya 2 kasus ya yang diumumkan pada 2 Maret 2020, jumlah kasus semakin meningkat di berbagai provinsi. Itu menjadi suatu kekhawatiran bagi kita, khususnya orang tua murid. Menimbulkan kekhawatiran ketika anaknya harus keluar dari rumah. Alhamdulillah, pemerintah kita yang bijaksana tidak mengambil sikap diam dengan kebijakan PSBB. Pemerintah kita mengeluarkan kebijakan PSBB. Ini adalah suatu bukti langkah positif dari pemerintahan kita. Ya. Adapun kebijakan PSBB ini berdampak pada semua ini, sehingga
kegiatan sekolah dan bekerja dilakukan dari rumah. Pembatasan kegiatan keagamaan di musala, di masjid yang biasanya stafnya rapat-rapat sekarang sudah mulai renggang. Pembatasan kegiatan di tempat atau di fasilitas umum, di pasar, di kuil, kita jadi terbatas. Pembatasan kegiatan sosial sehingga antara kita ada teman kita atau dengan kita dengan orang yang kita kenal menimbulkan rasa khawatir terhadap orang dekat kita. Apakah kita atau dia yang terpapar COVID-19? Pembatasan moda transportasi juga, sehingga dari kereta ya sampai pembatasan kuota penumpang yang biasanya kalau orang tua kita pagi-pagi bekerja lalu dipadati dengan penumpang berdasarkan, tapi di saat posisi seperti ini yang dimana pekerja juga tidak semuanya dialihkan, ada yang sebagian bekerja di rumah, ada sebagian bekerja di kantor, sehingga ada transportasi pun terbatas. Terus pembatasan kegiatan aspek lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dengan posisi kebijakan PSBB ini, mungkin ada beberapa dari kita yang bersikap, aduh terbatas ya kegiatan kita. Seolah-olah kita dibatasi, mau keluar rumah dibatasi, mau sekolah dibatasi, mau beribadah dibatasi, mau berkegiatan sosial kita dibatasi, mau silaturahim juga kita dibatasi. Tapi itu bagaimana sikap kita menghadapi ujian tersebut? Ya, kita mau berpikir positif atau negatif? Kita akan ketemu posisi di atas atau posisi di bawah negatif. Segala sesuatunya sudah Allah atur. Baik buruknya itu adalah sudah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam instruksinya, inna zanni 'abdi. Aku ini tergantung dari rasanya hamba. Dengan adanya COVID seperti ini, seharusnya sebagai orang Islam kita harus memiliki suplemen semangat perubahan, karena bisa jadi apa yang buruk bagi kita baik menurut Allah, sebagaimana Al-Quran dan surah Al-Baqarah dan Allah akan memberikan ganjaran pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang mau bersabar. Kemudian dengan adanya seperti ini, kita dituntut untuk berinovasi dan lebih kreatif. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini adalah bukti sesulit-sulitnya apapun kita harus bisa berinovasi dan kreatif. Datangnya tamu corona, kita harus bisa menyesuaikan kondisi, atau bisa disebut dengan penyesuaian baru atau new normal saat ini. Ketiga dari tersebut yang ayah bunda saya lihat di slide ini bisa menjadi suplemen iman bagi kita semua agar kita bisa lebih kreatif dan mandiri di saat pandemi seperti ini tanpa harus merasa dibatasi. Kita masuk dari posisi pembahasan di mana judul di awal menjaga kualitas dan menjaga kualitas pembelajaran tahsin dan tahfiz. Ada dua kata yang ingin saya tekankan di sini sebelum masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama adalah kata kualitas atau mutu. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf
atau derajat sesuatu. Jadi di masa pandemi seperti ini, jangan sampai kualitas pembelajaran kita, kualitas belajar kita menjadi menurun. Kita berinovasi harus tetap menjaga kualitas yang sama sebelum pandemi maupun sesudah di saat pandemi. Kata yang kedua adalah pembelajaran. Pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses cara pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup itu belajar. Nah, di sini peranan yang akan saya jelaskan nanti. Ada beberapa peran penting yang harus dilakukan oleh sekolah, dilakukan oleh orang tua, guru dan siswa untuk belajar secara daring maupun luring, ya. Langkah pertama yang harus diketahui dari sekolah, guru, orang tua, dan siswa, yaitu harus memahami visi dan misi sekolah. Karena visi dan misi sekolah ini adalah suatu instruksi komando akan berirama ketika sekolah, guru, orang tua, dan siswa memahami visi dan misi tersebut dengan tujuan yang sama. Di SD Terbina Utama khususnya, kita memiliki visi dan misi sekolah berbasis keteladanan dan pembiasaan dengan integritas diniyah, ilmiah, dan insaniah. Keempat komponen tersebut nanti saya akan jelaskan peranan mereka masing-masing di saat COVID-19 ini. Berikut adalah visi dan misi tasdik dan tahfiz. Jadi potensi yang harus dimiliki siswa dalam tasdik dan tahfiz ini, siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan sifat dan mukhawatir huruf, waqafal tidak, dan sesuai dengan kaidah tajwid. Siswa bukan hanya sebatas mampu membaca juga, tapi siswa juga harus mampu menghafal dan menerapkannya dalam sholat, dibaca dalam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Siswa juga mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena khususnya di SD Bina Utama, dengan menerapkan pola keislaman ibadah harian, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kegiatan sehari-hari yang terbiasa sebelum pandemi, kita pagi sholat duha, paginya murojaah, paginya tadarus, paginya kita mengaji, dan paginya kita proses menghafal. Jangan sampai kegiatan tersebut yang kebiasaan di sekolah ketika masa pandemi seperti ini hilang kegiatan tersebut di rumah. Kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan di sekolah, di rumah tidak dilanjutkan lagi. Karena beberapa hal mungkin bisa jadi orang tua yang sibuk dalam bekerja, atau pengkondisian anak di rumah tidak memungkinkan. Ayah bunda,
sebagaimana kita ketahui bahwa metode pembelajaran membaca Al-Quran banyak sekali. Yang sudah menyebar, baik metode Baghdadi, metode Qiraati, metode Al-Baqi, metode Iqra, metode Sanad dan Tartil, metode Al-Muyassar dan lainnya. Semua metode itu dibentuk untuk memperlancar teknik dalam membaca Al-Quran dengan cepat. Semua metode bagus karena itu terbukti sudah keberhasilannya terhadap peserta didik. Namun setiap orang sangat mungkin untuk memiliki metode yang berbeda sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Terkadang sekolah memilih satu metode, bisa jadi metode tersebut tidak cocok dengan peserta didiknya. Jadi sekolah harus menentukan metode pembelajaran atau pakem metode membaca Al-Quran yang harus menjadi acuan bagi semua peserta didik yang bisa diterapkan dari seluruh sekolah, guru, orang tua, dan murid. Di sekolah kami SD Terminal Mustami, kami memilih metode Al-Muyassar karena memiliki keunggulan tersendiri. Jadi seorang Di sekolah kami SD Terminal Mustami menggunakan metode Al-Muyassar yang memiliki 4 konten keunggulan. Yang pertama memiliki riwayat Qiraah Imam Hafiz dari Thariqah Syatibiyah. Kedua merujuk kepada pendapat para ulama Al-Quran. Ketiga, siswa dapat membedakan mushaf Madinah dan mushaf Indonesia.
Karena di zaman sekarang ini ya banyak cetakan mushaf Indonesia dan mushaf Indonesia khususnya negara kita, sehingga ada beberapa orang yang ketika dia baca mushaf Indonesia dia lancar, ketika disodorkan membaca kitab cetakan mushaf Madinah dia agak kesusahan untuk membacanya. Di metode Muyasar ini siswa ditekankan untuk bisa dan mampu membaca kedua mushaf tersebut. Yang keempat, metode Muyasar menggunakan irama yang sederhana sehingga proses penghafalan, proses tahfiz jadi lebih menyenangkan karena diri dengan irama. Slide berikutnya. Dalam penentuan kondisi pembelajaran online, daring atau home visit, luring, tentunya orang tua memiliki latar belakang yang beda-beda, sehingga sekolah harus dituntut untuk memberikan fasilitas kepada orang tua yang ingin belajar online maupun pembelajaran home visit. Ada beberapa kriteria orang tua yang ingin belajar online itu karena dia merasa khawatir keluar rumah sehingga tidak bersedia untuk keluar rumah. Yang kedua, memiliki perangkat yang mendukung, dari handphone yang mendukung untuk canggih ya, untuk video call, handphonenya juga enggak jadul ya, perangkatnya mendukung, kuotanya juga mendukung ya. Terus salah satu orang tua ada di rumah ya, jadi antara ayah dan bunda salah satunya di rumah untuk mendampingi anaknya ketika belajar. Ini yang mendasari orang tua ingin belajar online, daring. Tapi ada pula yang keterbatasan orang tua karena masih khawatir dengan keluar rumah sehingga dia tidak bersedia keluar rumah anaknya. Terus tidak memiliki perangkat yang mendukung, baik dari handphonenya masih handphone yang jadul, nggak ada WhatsApp-nya seumpama ya, atau orang tuanya gaptek terhadap IT. Jadi ketika orang tuanya mau pembelajaran online, ini gimana ya caranya ya? Aplikasi ini gimana caranya? Nah, itu juga kendala bagi orang tua, sehingga orang tua juga memilih untuk anaknya itu home visit, ya. Atau kedua orang tuanya sibuk, dua-duanya bekerja, ayah dan bunda juga bekerja di luar, sehingga anaknya tidak ada yang mendampingi dalam belajar. Kalau sudah kelas atas, bisa jadi peserta didik lebih mandiri. Tapi kalau udah kelas bawah, masih kelas bawah, ya, inilah peranan orang tua yang penting untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Slide berikutnya. Di SD Depok Utama, kita memfasilitasi orang tua yang ingin belajar online maupun offline. Orang tua yang ingin belajar online, kita tentukan aplikasi yang mudah untuk dipakai, digunakan untuk guru maupun orang tua maupun siswa. Berikut ada beberapa aplikasi ya, pembelajaran jarak jauh yang bisa digunakan oleh orang tua, baik menggunakan Zoom, WhatsApp, Skype, Google Meet, Facebook Messenger, dan lain-lain. Banyak ya aplikasi yang bisa teleconference untuk pembelajaran jarak jauh ya. Cari aplikasi yang paling mudah dan paling dimengerti oleh guru dan orang tua. Ya. Jangan sampai aplikasi ini
malah menjadikan orang tua jadi bingung, ya. Gimana cara menggunakannya? Aplikasi yang familiar, yang biasa digunakan, yang biasa kita sehari-hari buat chattingan, ya, biasanya adalah WhatsApp, ya. Apalagi sekarang WhatsApp bisa video call sampai 8 orang. Di sini sekolah tidak memilih atau mewajibkan peserta didik, ya, harus mengikuti satu aja, tapi diberikan kelonggaran dan kebebasan kepada guru dan orang tua memilih satu aplikasi yang mudah dipahami dalam pembelajaran PJJ. Lanjut. Proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dimana antara guru dan murid, ya, terbatas tempat. Gurunya di sekolah, muridnya ada di rumah. Dengan adanya aplikasi tersebut, aplikasi T-Conference, ada 3 peranan pembelajaran daring, ya. Yang pertama, mempermudah informasi dan komunikasi pembelajaran daring untuk menyampaikan dan informasi dengan cepat tanpa orang tua atau murid yang hadir ke sekolah atau tanpa guru yang hadir ke sekolah, atau ke rumah siswa. Maka dengan aplikasi pelajaran daring ini, proses informasi akan semakin cepat dan mempermudah juga guru untuk menjelaskan materi yang akan dijelaskan kepada siswa kapan dan di mana saja. Ketika guru menyiapkan materi dalam berupa materi digital, siswa juga bisa bertanya kapan aja, di waktu kapan aja. Guru juga bisa mengasih materi kapan aja dan di mana saja. Bisa jadi ada pertanyaan atau permintaan dari orang tua terkait materi, sedangkan guru sudah di rumah atau sedang di jalan. Guru juga bisa berhenti di jalan atau di kereta atau di bis sambil menyiapkan materi digital. Sekarang teknologi sudah maju, jadi dimanapun kita berada, tanpa batas, komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Ya, menjadikan peningkatan partisipasi dan proses komunikasi yang baik secara individual atau kelompok. Yang biasanya peserta didik, kalau di dalam kelas dia malu bertanya, khawatir pertanyaan itu nggak nyambung, atau khawatir hafalannya salah karena dilihatin oleh teman yang lain. Bisa jadi dengan pembelajaran daring ini, karena peserta didik hanya melihat layar handphone, bertatap muka langsung dengan gurunya, dengan video call individual, dia akan lebih merasa percaya diri untuk berpartisipasi dan bertanya, ya, sehingga komunikasi verbal dan virtual menjadi lebih baik, baik individual maupun kelompok. Ada beberapa peranan sekolah, ya. Tadi di awal ada 4 peran sekolah: peran guru, peran orang tua, dan siswa. Yang dimana pokok awalnya harus memahami konsep visi misi sekolah dan konsep kompetensi tahsin dan tahfiz. Peranan keempat tersebut ini bisa juga dijadikan sebagai tips, ya, untuk teman-teman yang berada di sekolah atau guru-guru atau kepala sekolah, karena ini adalah materi sharing, ini adalah
peran-peran sekolah, peran-peranan yang biasa dilakukan di SDT Bina Mujtama khususnya, dan saya ngerangkum juga dari beberapa sekolah yang lain. Ya. Yang pertama, sekolah itu harus dengan adanya COVID-19 ini, dengan perbedaan jarak, murid tidak hadir, guru tetap di sekolah atau di rumah, sehingga pembelajaran tidak lagi di kelas, tapi di kelas virtual. Ya, mau tidak mau, sekolah harus merancang kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kondisi darurat COVID-19 dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Sekolah juga harus screening lokasi dan kesehatan guru, staf maupun siswa. Sekolah harus sosialisasi pola hidup sehat kepada seluruh sivitas sekolah, mendata kesiapan orang tua dalam pembelajaran. Karena ada beberapa orang tua yang tadi bersedia untuk pelajaran daring atau tidak bersedia dengan pembelajaran daring karena ada keterbatasan yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Terus sekolah juga harus memperketat penularan COVID-19 dengan mengenakan masker, jaga jarak, mencuci tangan. Ya. Sekolah juga harus membersihkan ruangan kelas, seluruh kelas baik perpustakaan, ruang guru, kantin, toilet, dan sebagainya. Sekolah juga harus mencatat setiap tamu yang hadir yang datang ke sekolah. Ya. Sekolah melatih guru dalam belajar daring secara singkat dan plafon PJJ agar guru juga menaik IT. Karena di masa seperti ini kita dituntut untuk bisa teknologi, jangan sampai gurunya gaptek, melek IT, dan orang tua juga gaptek IT. Ya, guru juga, orang tua juga harus bisa IT. Ya, minimal dia tahu perangkat lunak untuk pembelajaran PJJ. Ya, sekolah juga harus menggunakan seluruh komponen sekolah, baik pembelajaran di rumah dengan prinsip materi dan jadwal agar tidak menumpuk. Dengan siswa belajar di rumah, ada pendampingan dari orang tua, pelajaran maka akan menumpuk di rumah. Jangan sampai nanti membuat stres orang tua. Pelajaran tahsin, ada pelajaran tahfiz, ada pelajaran yang lain gitu, sehingga tugas menumpuk di rumah, sehingga anaknya juga peserta didik pusing, orang tuanya juga pusing. Mana yang harus didahulukan tugasnya? Sekolah juga harus terbuka dengan memberikan kebebasan guru untuk berinovasi, untuk berkreativitas dalam mengajar. Di mana setiap guru itu harus bisa membuat materi yang tidak membosankan. Ya, jadi sekolah lah yang harus memberikan fasilitas tersebut. Ya. Berikut adalah peranan guru. Peranan guru harus membuat pembelajaran baik silabus atau PP yang disesuaikan. Yang biasanya kita RPP itu di dalam kelas, ya, biasanya dengan buku paket langsung, percakapan langsung. Nah, nanti kita ada beberapa tambahan dan penyelesaian atau menggunakan aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Guru juga harus membuat agenda dan jadwal dengan bekerja sama dengan orang tua, karena orang tua pun pasti ada beberapa yang sibuk, ya. Jadi orang tua dan guru ini harus kerjasama dalam membuat agenda dan jadwal. Aktif menghubungi murid atau orang tua. Guru menyusun target yang disesuaikan agar tidak numpuk dengan tugas yang lain. Membuat absensi online. Menjaga komunikasi yang baik dan aktif dengan murid dan orang tua. Membuat materi PJJ yang menyenangkan dan bermakna. Guru juga mengevaluasi kegiatan harian selama sepekan atau per bulan. Bisa jadi pembelajaran yang membosankan atau bisa jadi pembelajaran yang tidak bermakna. Jadi guru harus mengevaluasi dengan berubah
cara penyampaiannya atau berubah materi digitalnya sehingga peserta didik pun tidak bosan. Guru juga harus berinovasi terus dan berkreasi dalam pembelajaran PJJ dan memberikan semangat dan motivasi. Karena di masa seperti ini, ketika seorang anak peserta didik dia setiap hari di rumah, ya tidak bertemu dengan temannya yang biasa di sekolah berteman, bercengkrama, dia akan merasa kangen dengan teman sebayanya, sehingga kekangenan itu tidak disalurkan di sekolah. Dia menyendiri di rumah akan menimbulkan anak menjadi bosan. Ya, itu peran orang guru untuk memotivasi peserta didiknya. Peran orang tua, sebagaimana Islam mengajarkan bahwa rumah adalah madrasahnya anak. Ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Di saat pandemi seperti ini, justru peranan orang tua lah yang paling penting di rumah. Karena peranan guru di sekolah dimediasi oleh seorang orang tua di rumah. Jadi guru melimpahkan, mendelegasikan beberapa tugas dan mendampingi peserta didik di rumah untuk pembelajaran tetap berjalan efektif. Orang tua di rumah harus bisa menyiapkan fasilitas baik aplikasi yang mendukung kegiatan belajar, membuat suasana aman dan nyaman. Di rumah orang tua bisa tuh memilih kelas, memilih ruangan yang cocok untuk belajar, yang dimana bisa aman dan nyaman ketika belajar online, dan orang tua juga dapat mengontrol aktivitas anaknya dalam menyelesaikan tugas. Orang tua juga harus menghubungi guru dalam mencari informasi terkait pembelajaran dan mengirim hasil belajar. Jadi orang tua juga tidak bersikap diam, ya, atau menunggu konfirmasi dari guru. Tapi antara guru dan orang tua harus sama-sama aktif dalam komunikasi. Guru memberikan informasi terkait materi pembelajaran, nah orang tua juga harus menanyakan terkait informasi terkait pembelajaran dan mengirimkan tugas hasil belajar, ya, agar pola kinerja antara orang tua dan murid menjadi seirama. Untuk tasawuf dan tafis, orang tua itu tidak boleh menambah hafalan tanpa adanya koordinasi dengan pembimbing. Karena pembimbingnya yang lebih tahu. Kalau di luar biasanya seumpamanya anak ini bisa menghafal satu kali pertemuan 5 baris, bisa jadi di saat pandemi seperti ini dia berkurang atau bisa jadi juga bertambah. Maka orang tuanya tidak menambah hafalan tanpa koordinasi dengan pembimbing. Nah, di sini peranan orang tua dan guru untuk komunikasi. Apakah anak ini layak lanjut dalam hafalannya atau tahsinnya? Ya, orang tua dalam proses seperti ini bisa membagi tugas antara ayah dan bunda. Yang pada umumnya di masyarakat kita, ayah pergi ke kantor, ibu di dapur. Jadi ayah dan bunda bisa berbagi tugas. Di saat ayahnya pergi ke kantor bekerja, ibunya yang mendampingi anaknya di rumah untuk belajar pelajaran di pagi hari. Dan ketika ayahnya pulang dari kantor, malamnya bisa jadi ayahnya yang mengajarkan anaknya. Karena dalam pelajaran online ini, ketika ada video call langsung, materi pun bisa diulang-ulang. Ya, misalnya ada materi yang sudah diupload ke YouTube atau materi yang sudah dikirim via WhatsApp, bisa jadi orang tuanya nggak paham, ibunya nggak paham di pagi hari, bisa jadi juga ayahnya
paham, bisa dijelaskan di sore hari. Atau ibunya ngerjain pelajaran Diknas di pagi hari, ayahnya ngajarin tahsin dan tahfiz di malam hari. Intinya orang tua dan ayah bunda ini bisa berkoordinasi untuk mengatur ya, jadwal harian, kapan dia harus belajar, kapan dia harus menghafal, kapan dia harus murojaah. Tentunya jadwal tersebut harus disesuaikan dengan kesepakatan dari orang tua dan guru. Ya, jangan sampai jadwalnya bentrok, jadwal guru bentrok, jadwal orang tua juga bentrok. Ya, orang tua juga harus bisa memotivasi ya kepada siswanya. Ya, dalam Hatafis ini bisa orang tua membacakan cerita-cerita dalam Al-Quran tentang cerita-cerita cerita-cerita motivasi dalam Al-Quran, atau cerita-cerita ulama dulu yang sukses dalam menghafal Al-Quran, atau cerita-cerita yang membangun untuk anak itu lebih semangat lagi dalam proses menghafal. Nah, itu akan menghindari pemicu kebosanan. Nah, orang tua juga harus lebih sabar dalam menghadapi anaknya dan bisa mengevaluasi. Peran siswa ya, yang biasanya di sekolah kita sholat duha, murojaah di pagi hari bersama orang tua, saudara dan teman-teman, di rumah juga harus dilaksanakan sholat duha, murojaah pagi hari. Itu akan menambah motivasi diri kita juga ya, atau bisa juga bacakan hadis, bacakan faedah-faedah yang bermanfaat ya. Siswa atur waktu video call ya, dengan diawali dengan menetapkan berapa target yang akan disetorkan ke guru pembimbingnya. Siswa juga harus mengerjakan tugas yang sudah ditentukan. Ya, guru memberikan tugas di pagi hari, guru menentukan kapan tugas itu diselesaikan, maka siswa pun harus tertib untuk mengerjakan tugas. Siswa juga bisa bertanya langsung kepada guru jika mereka tidak mengerti. Ya, siswa harus juga mengulang pelajaran materi tahsin dan tahfiz atau materi yang lain. Siswa disiplin dengan jadwal yang sudah dibuat, ya, baik dibuat oleh orang tua di rumah maupun jadwal yang sudah dibuat oleh guru. Siswa bisa mengevaluasi bersama orang tua dan guru. Dalam proses pembelajaran tahsin maupun tahfiz, ya, sekolah di awal saya dijelaskan bahwa sekolah harus menentukan atau memilih metode yang mudah, ya. Nah, di sekolah kami di SD Terminal Mujtama, ya, proses pembelajaran tahsin dan tahfiz, ya, kita bagi menjadi dua kelompok, ya. Kelompok pertama yaitu siswa yang belum mampu membaca Al-Quran, ya, atau juga biasanya ini di kelas bawah atau di kelas bawah kelas 1 sampai kelas 3. Karena di jilid Al-Muyassar siswa dianggap bisa baca Al-Quran itu ketika dia sudah sampai jilid 5, ya, ada di kelas 3. Nah, mungkin orang tua atau guru mengalami kesulitan ketika proses pembelajaran tahsin maupun tahfiz bagi siswa yang belum mampu untuk membaca Al-Quran. Kami ketika proses tahsin, ya, menggunakan metode Al-Muyassar, yaitu tarkib sistematis mulai dari pengenalan huruf berharokat, lalu huruf yang tersusun dalam satu kalimat, kemudian dirangkai menjadi suatu jumlah kalimat, yaitu dalam metode Al-Muyassar di kelas bawah. Metode tahfiznya yaitu metode musyafahah atau menirukan bacaan guru atau orang tua sampai hafal dengan cara mentalkin setiap ayat atau setiap potongan bagian jika ayat panjang. Orang tua di rumah ketika
mengajarkan anaknya yang belum bisa baca Al-Quran, metode yang terbaik adalah dengan mentalkinkan ya potongan ayat. Kalau ayatnya panjang bisa dibagi 2 atau bagi 3. Kalau ayat pendek dibaca satu ayat. Nah itu terus diulang-ulang, ditalkinkan terus 10, 20, 50 sampai anak itu benar-benar hafal sesuai dengan jadwal yang sudah dibentuk. Seumpama orang tua membuat jadwal setiap ba'da salat fardu siswa mengulang ayat sampai 10 kali. Berarti kalau dalam satu hari berarti siswa bisa mengulang sampai 50 kali. Itu pun ditalkin sama orang tua. Nah, insya Allah dengan 50 kali pengulangan dalam satu hari, terus ditalkin sama orang tua, anak akan menjadi hafal, ya, hafal surat atau ayat, potongan ayat yang sudah ditentukan dengan targetnya. Terus orang tua juga bisa menggunakan metode simai atau saut, suara ya. Jadi bagi anaknya di waktu sholat mereka ditalkin membaca, tapi orang tua juga harus bisa memperdengarkan bacaan qiraah seorang qori yang masyhur ya. Seumpamanya ketika anak bermain bisa disetelkan surat yang akan dia hafal. Ketika dia tidur setel murotal yang akan dia hafal ya. Ketika ngobrol sama ayah bunda ya, ajak orang tua, ajak anak untuk mendengar murotal yang akan surat yang akan dia hafal. Nah itu bisa menjadi salah satu alternatif bagi peserta didik yang tidak bisa tepat waktu dalam proses menghafal. Semuanya sudah ditentukan, tapi anak lebih senang bermain. Nah kita harus bisa berinovasi bagaimana caranya biar anak main tapi bisa mendengarkan Al-Quran. Insya Allah dengan beberapa kali simaan, peserta didik akan hafal dengan sendirinya, ya. Dan bisa disetorkan langsung ke pembimbingnya di hari itu juga, ya. Terus yang kedua adalah bagi siswa yang mampu membaca Al-Quran. Nah biasanya ini kita di kelas atas, kelas 4 atau kelas 4 sampai kelas 5, ya. Untuk presentasinya kita menggunakan metode tarkib, ya, atau sistematis mulai dari pengenalan huruf harokat, lalu susunan satu kalimat, kemudian dirangkai menjadi satu jumlah kalimat, ya ini dengan metode al-muyassar. Ya. Dan bagi siswa yang sudah sampai jilid di atas 5, ya, dia ada tahsin tilawah 10 juz pertama, 10 juz kedua, dan 10 juz ketiga. Nah, tahsin tilawah ini guru atau orang tua menyimak bacaan siswa, bacaan Al-Quran siswa, dan membenarkan jika ada kesalahan. Ya, untuk proses tahsinnya. Untuk proses tahfiznya, ya, satu kita bisa menggunakan metode musafahah atau menerikan bacaan guru atau orang tua, ya, dengan cara mengatasikan setiap ayat atau setiap potongan bagian jika ayat yang panjang, ya. Jika orang tua merasa bacaannya Al-Qur'annya belum lancar, belum fasih, ya, bisa orang tua juga menggunakan metode simai, yaitu mendengarkan murotal untuk diperdengarkan oleh anaknya, atau anaknya baca sendiri, orang tua yang mendengarkan, ya. Nah, setelah musafahah menirukan bacaan guru atau orang tua secara individual, nanti peserta didik itu dituntut untuk tikrar, yakni mengulang bacaan, ya, per ayat maupun per surat sampai dia benar-benar hafal. Berikut adalah proses murojaah, ya. Proses murojaah tahsin, dia al-muyassar, dan proses murojaah tahfiz, ya. Tentunya proses pembelajaran yang berkualitas, ya, untuk menjaga daya hafalan siswa diperlukan kedisiplinan dalam murojaah, baik murojaah tahsinnya maupun murojaah tahfiznya. Nah, itu sudah diatur sama orang tua di rumah,
ya sesuai dengan schedule dan jadwal yang sudah dibuat disepakati orang tua dan guru. Ya, untuk tahsinnya ya membaca 3 halaman sebelumnya setiap awal pembelajaran. Ketika proses pembelajaran ya siswa bisa diharapkan bisa mengulang 3 halaman awal ya sebelum yang pokok bahasannya. Itu bisa ditanyakan dengan gurunya langsung atau orang tuanya menyuruh anaknya langsung untuk membaca ya. Kedua, mengulang pencapaian tahsin dan dalam sepekan ya. Jadi ada murojaah harian yaitu membaca 3 halaman, murojaah pekanan yaitu siswa membaca materi tahsin dalam sepekan semua yang sudah dia dapat dalam satu pekan tersebut. Dan murojaah sebulan atau murojaah kubro. Jadi materi pelajaran dari awal pekan pertama sampai pekan keempat akhir bulan, siswa juga harus dituntut untuk membaca kembali materinya ya pencapaian pada bulan itu kita sebutnya dengan murojaah kubro. Nah, terus mengulang hafalan pokok bahasan yang akan disetorkan ke pembimbing. Jadi sebelum proses pembelajaran ya disetorkan kepada guru, peserta didik harus bisa memahami terlebih dahulu ya pokok bahasanya. Jadi dibaca dulu oleh siswa atau dijelaskan dulu sama orang tua, baru nanti dijelaskan oleh guru agar proses pembelajaran juga lebih paham. Nah, biasanya kalau kita belajar terlebih dahulu, kemudian guru menerangkan, itu biasanya proses pemahamannya lebih gampang ya. Tidak hanya guru menerangkan dulu, baru kita belajar dengan mengulang, itu biasanya lebih agak lama proses pembelajarannya. Karena di awal itu ada inisiatif dari siswa untuk belajar. Kalau di tahfiznya, yaitu ada murojaah khusus, ya murojaah umum dan murojaah mandiri. Untuk murojaah khusus ini adalah siswa membaca hafalan kemarin. Ini siswa membaca hafalan kemarin yang setiap harinya dia membaca umpamanya kemarin dia baca surat Al-Asr. Nah, maka di hari ini dia juga harus memurojaah hafalan yang kemarin. Ya, itu setiap hari seperti itu. Dan murojaah dalam salat, ya, murojaah dalam salat. Dia sudah hafal surat tertentu, maka dia harus bisa membacanya dalam sholat sunnah maupun sholat wajib. Siswa juga mengulang pencapaian tahfiz dalam sepekan. Apa yang sudah dihafal dalam satu pekan, dia murojaah setiap akhir pekan. Biasanya kita di hari Jumat, yaitu disebut dengan murojaah sugro. Nah, hasil pencapaian sebulan harus juga dimurojaah sama siswa di akhir pekan, di akhir bulan ya. Itu dari awal pekan pertama sampai terakhir terus dimurojaah terus. Jumlahnya bebas, bisa 3, bisa 5, bisa 10 sesuai dengan kesanggupan peserta didik. Jadi modal khusus ini murojaah yang ayat atau surat yang sudah dihafal oleh peserta didik. Dan kedua adalah murojaah umum. Murojaah umum adalah murojaah surat yang sudah menjadi target dalam satu tahun pelajaran yang harus dihafal. Seumpamanya peserta didik dalam 1 tahun harus menghafal setengah juz atau 1 juz. Nah, dalam setengah juz atau 1 juz ini harus dibagi dalam 1 pekan pengulangan. Jadi dalam 1 pekan pengulangan sekali. Ya, jadi asumsinya dalam 1 pekan dia membaca minimal 1 kali, ya, setengah juz atau 1 juz, ya. Itu fungsinya apa? Biar nanti peserta didik ketika dia proses menghafal ayat yang akan dihafal, maka tidak asing lagi di dalam pelafasannya dan tidak asing lagi dalam mendengar, ya. Nah, ini murojaah umum ini bisa dengan membaca terus per pekan membaca Al-Quran ataupun dengan juga bisa dengan mendengarkan qori yang masyhur, ya. Nah, terus murojaah umum
Siswa biasanya di kita membacanya sebelum sholat, yang ini di luar sholat. Ya tentu ya, kalau surat yang belum kita hafal, nggak mungkin kita baca dalam sholat. Itu berarti surat yang belum hafal, bacanya di luar sholat. Yang ketiga adalah mandiri. Ya, murojaah mandiri ini adalah inisiatif dari siswa sendiri. Ya, dia mau dan ada kekuatan untuk mengulang hafalan mandiri di rumah tanpa disuruh oleh guru maupun orang tua. Dan itu perlu dukungan dan motivasi dari orang tua, ya, karena sukses atau tidaknya dalam menjaga kualitas pembelajaran tahsin dan tahfiz, ya, untuk saat pandemi seperti ini, ya, itu estafetnya adalah ada ke 4 tersebut, ya, antara sekolah, orang tua, guru, dan siswa, ya. Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian materi ini bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah ucap atau salah kata atau tidak sesuai materi, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya sendiri. Adapun yang benar dalam materi tersebut adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Semoga kita dapat melaksanakannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, saya kasih waktu 15 menit. Saya menerima 3 pertanyaan. Jangan lupa sebelum bertanya tekan raise hand terlebih dahulu, kemudian sebut namanya siapa. Silahkan, dipersilahkan. Siapa? Silakan Bunda. Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Adin dan Zamzam. Saya mau bertanya, apakah kemampuan setiap anak dalam menghafal itu berbeda-beda? Apakah sebenarnya kemampuan anak itu sama, hanya saja orang tua yang belum bisa menggali? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau langsung dijawab atau tunggu dulu beberapa pertanyaan? Langsung jawab aja. Ya, langsung dijawab aja Ustaz. Ya. Enggak. Ya. Nanti kalau waktunya sudah habis, bagi yang mau bertanya silakan japri aja nanti. Ya. Bagi saya nomor teleponnya Ustaz. Terima kasih Bunda Adin. Terima kasih Bunda Adin. Pertanyaannya yaitu suatu kemampuan anak berbeda dalam penyerapan materi. Ya, bukan begitu Bunda ya? Dalam menghafal. Ya, kemampuan anak dalam proses menghafal, proses tahsin maupun tahfiz, pasti memiliki perbedaan dalam dalam proses cepat atau lambatnya dalam membaca Al-Quran maupun menghafal Al-Quran. Namun cepat lambatnya itu adalah bukan suatu kendala untuk kita, ya. Nah, itu bisa
dikoordinasikan dengan guru yang bersangkutan atau pembimbingnya, karena bisa jadi guru sudah mengetahui ini anak gaya belajarnya visual atau audio atau dia punya sifat kinestetik ya, jadi pembelajarannya disesuaikan ya. Nah, alhamdulillah di guru SD Bina Bersama ini ya bisa memahami hal tersebut, sehingga ketika ada pembelajaran al-muyasar maupun pembelajaran al-muyasar, taslim maupun tahfiz, khususnya di kelompok 4 ya, ketika ada proses pembelajaran, ada peserta didik yang lari-larian atau ngobrol ya, kita sebagai guru harus memaklumi ya, harus memaklumi. Yang penting ketika anak ngobrol emang udah sifat seperti itu atau dia berlari gitu ya, yang penting proses pembelajaran tetap berjalan ya. Terkadang Ustadz Reli ketika anak berlari dia tetap tuh talqin murojaah, ada satu anak yang sedang bermain di samping kirinya, terus di murojaahkan mendengar. Yang penting walaupun dalam kondisi fisiknya dia itu sedang bermain, tapi telinganya dia mendengar, telinganya dalam proses merekam. Ya, jadi sebagai orang tua dan guru juga harus memahami sikap dan gaya belajar anak. Ya, ketika anak itu susah untuk disiplin, duduk depan orang tua atau duduk depan berhadapan untuk mentalkin hafalan, nah kita bisa dengan beralih dengan metode simai, yaitu setelkan aja murotal. Umpamanya pekan ini dia target menghafal surat duha, ad-duha, maka ketika anaknya di rumah dalam kondisi apapun, anaknya ketika main di rumah, ketika ngobrol sama ayahnya, ketika sedang tidur ya, selama masih dalam di rumah atau di kamar, orang tua terus aja menyetel ya, menyetel murotal surat ad-duha sampai dia benar-benar hafal. Nah, dalam satu hari kita setel terus, kita harus bisa cari waktu di mana dia bisa bisa diam. Umpamanya sebelum tidur dia diam ya, atau setiap maghrib dia bisa diam. Nah, di saat diamnya itulah kita bisa nanyakan, nah coba baca surat ad-duha sambil ditalkin sama orang tuanya ya, walaupun cukup sekali. Nah, setiap hari seperti itu prosesnya, insya Allah dalam harinya, yang penting ada jadwal setiap hari yang konsisten ya, karena intinya dalam menghafal itu sedikit ya. Jadi kita juga nggak menuntut siswa harus hafal sekian ya, tapi kita lihat dulu kesiapan peserta didiknya ya. Jadi tenang Bunda. Itu mungkin kali ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Persilahkan. Sudah jelas Bunda? Oh, mati ya. Iya. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bunda, Ayah, ini Ustadz. Sudah jelas ya? Bingung menanya apa. Sudah tidak ada pertanyaan?
Jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Mungkin guru yang lain ada kendala dalam pembelajaran atau tahfiz, guru Ignas, guru kelas, karena guru kelas juga berperan penting juga untuk menjaga kualitas bacaan anak. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya mau bertanya, bagaimana cara menyemangati anak agar dia bersemangat untuk tahsin dan tahfiz gitu? Karena memang kendala di kendala ketika mereka belajar di rumah itu ya. Ini untuk menyemangati mereka agar bisa bersemangat ketika belajar tahsin tahfiz. Itu Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan Bunda siapa ya? Bunda Lili. Bunda Lili. Oh ya, Bunda Lili. Ya, silakan Ustaz dijawab bagaimana cara menyemangati anak agar dia selalu mau membaca, semangat ya untuk tahsin dan tahfiznya. Silakan Ustaz Dani dijawab dari Bunda Lili. Ya, bismillah. Terima kasih Bunda Lilik. Pertanyaannya, bagaimana cara menyemangati anak untuk bisa belajar tahsin maupun tahfiz? Ya, hampir semua orang tua ya pasti mengalami hal seperti ini ketika anaknya menurun dalam belajar tahsin maupun tahfiz, ataupun ketika anaknya bersemangat terus dalam tahsin dan tahfiz. Nah, kita harus bisa menstabilkan semangat anak kita sendiri ya. Mungkin ada beberapa tips dan triks ya yang dari saya pribadi yang selalu saya jalankan di sekolah SD Timina Mustama ya. Yang pertama biasanya sebelum pembelajaran dimulai ya, kita baca hadis atau asar atau cerita fadilah tentang keutamaan membaca, keutamaan menghafal Al-Qur'an ya. Nah, itu bisa juga Bunda lakukan di rumah setiap hari ya, dengan tiap pagi membacakan kisah, membacakan hadis tentang fadilah atau keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an ya, ataupun diceritakan menjelang ananda tidur, bisa juga seperti itu. Karena menjaga anak untuk tetap termotivasi emang agak sulit ya, dan itu dibutuhkan continue untuk orang tua untuk selalu mengingatkan terus dan tidak pernah bosan untuk mengulang terus tentang fadilah dan keutamaan menghafal maupun membaca Al-Qur'an ya. Karena dengan kita mengajak bercerita ya, sharing, nah kamu ingin jadi apa besar, pengen jadi abrima gitu. Oh ya, jadilah abri yang hafal Al-Qur'an, karena orang yang hafal Al-Qur'an seperti ini, fadilahnya seperti ini ya. Jadi kita menyesuaikan anak. Nah, kita juga tidak boleh memaksa anak untuk belajar ketika anaknya sedang bermain atau memang sudah waktunya main ya. Kita tidak boleh memaksakan anak untuk belajar, karena kita buatkan aja jadwal khusus dalam satu waktu, seumpamanya dari maghrib sampai isya, nggak usah banyak aja, 15 menit atau 10 menit ya. Yang penting continue baca satu halaman
atau dia menghafal satu baca Al-Quran didahului dengan pembacaan sirah fadilah atau hadis fadilah. Yaitu mungkin dari saya untuk menjaga semangat peserta didik, ya, karena motivasi itu harus ada role modelnya, harus ada contohnya. Ya, ketika kita ingin sukses, maka siapa contoh sukses orang tersebut? Ya, tentunya bagi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bisa ceritakan hadisnya, bicara fadilahnya, dan terus diulang. Bunda juga bisa memperdengarkan, ya, ketika tidak ada waktu untuk menyampaikan materi motivasi, bisa mencari informasi di beberapa website, ya, baik di YouTube untuk anak diperdengarkan melihat cerita-cerita motivasi. Dan sikap orang tua juga harus dijaga, ya, karena kesabaran orang tua untuk mentalkin atau mendiktekan proses taslim tahfiz, ya, itu dibutuhkan kesabaran yang sangat ekstra, ya, karena bisa jadi kita hilaf atau tidak sabar atau sudah putus asa, kita sudah talkin 10 kali, 20 kali, 50 kali, kita ngebatin dalam hati, kok nih anak susah banget hafalnya, gitu. Bukannya belum hafal, itu adalah proses perekaman dalam memorinya. Karena ulama dulu juga seperti itu, ada memproses pengulangan 10 kali, berapa kali, ya, sampai bahkan ada sampai 500 kali baru dia hafal. Intinya adalah continue dalam menyampaikan dan mentalkin. Karena bisa jadi bulan ini dia 100 pengulangan baru hafal. Atau nanti akan dilatih terus, bisa jadi bulan depan 50 pengulangan dia sudah hafal. Atau bisa jadi 3 bulan kemudian 20 kali pengulangan sudah hafal. Atau bisa jadi nanti saking terbiasa dengan continue, sekali baca langsung hafal. Itu aja kali, ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Dari Amerika? Ini Ustaz, ada pertanyaan dari Bunda Nur Laila, ya. Bagaimana kiat guru menghadapi murid yang susah menangkap pelajaran Al-Quran secara daring dan orang tua juga tidak pandai membaca Al-Quran? Bagaimana kiat gurunya? Bunda Nur Laila. Silahkan dijawab, Ustaz. Masih ada waktu. Ya, bagaimana cara guru menghadapi murid yang susah menangkap pelajaran Al-Quran secara daring dan ortu juga tidak pandai membaca Al-Quran? Ya, memang agak ini, ya, guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovasi ketika menghadapi siswa yang mengalami kebutuhan khusus waktu untuk menangkap pelajaran Al-Quran, ya, secara daring, karena proses daring itu bisa jadi terkendala di sinyal atau bisa jadi perangkat yang tidak memadai, ya, karena proses daring ini, ya, ketika putus-putus suaranya atau kecil, maka nilai fasohanya juga nanti akan berkurang. Yang nilai fasohanya kita kan berkurang, ya. Apalagi kalau ketika orang tuanya di rumah, ya, tidak pandai dalam membaca Al-Quran, sehingga proses mentalkin pun agak sedikit sulit, ya. Ini menurut saya bisa dilakukan
ya, orang tua di rumah, ya, dengan berkoordinasi dengan guru, ya, berkoordinasi dengan guru, konsultasi itu proses pembelajaran seperti apa, kendalanya seperti apa. Kalau memang dirasa pelajaran daring agak sulit untuk menangkap pelajaran peserta didik, maka kita bisa memilih opsi langsung, belajar langsung di rumah, ya, atau privat langsung, sehingga proses pentalkinan dari guru ke siswa juga bisa langsung berhadapan antara guru dan siswa. Karena memang sulit, saya sendiri juga kadang kalau proses talkin di daring, ya, menggunakan WhatsApp, itu proses talkinnya emang agak sulit, ya, karena fasuanya itu berbeda, ya, apalagi kualitas speaker handphonenya mungkin kualitasnya yang rendah umumnya kan, karena audionya jadi pecah-pecah kayak gitu, ya, gitu. Jadi makanya siswa bisa juga dengan merekam bacaan, ya, bacaan dengan voice note atau merekam, nanti dikirim oleh guru, nanti guru yang menilai, nah guru nanti mencontohkan bacaan yang sebenarnya, guru juga merekam, nah akan dikirimkan ke peserta didik, ya. Tentunya dalam sekali talaki online, ya, memang sangat sulit untuk langsung hafal, ya, ya, dibutuhkan waktu untuk pengulangan. Kalau satu siswa aja dalam satu kali pembelajaran daring, dia butuh waktu pengulangan beberapa puluh, ya, otomatis banyak waktu yang dibutuhkan, ya. Jadi dalam proses talqin ini secara daring, guru hanya membenarkan bacaan siswa, ya. Nanti selebihnya ayat yang sudah ditashihkan, sudah dibenarkan, itulah yang akan diulang-ulang oleh peserta didik, ya. Dan hasilnya akan direkam dan dikirimin ke guru pembimbing. Nah, bagi orang tua yang merasa tidak pede atau tidak pandai membaca Al-Quran, ya. Nah, di SD Tarbiyah Mujtama khususnya, kita antara guru, ya, orang tua, sekolah bersinergi, ya, dalam pembelajaran tahsin, tahfiz, al-muyassar. Jadi di sini yang belajar tahsin itu bukan guru saja atau bukan siswa saja, tapi orang tua pun dituntut harus bisa tahsin al-muyassar, metode al-muyassar, ya, karena visi dan misi dalam satu metode yang diajarkan dari guru ke siswa nanti juga akan tersampaikan ke orang tua. Jadi orang tua dengan mengikuti juga belajar tahsin dan tahfidz seperti yang di siswa alami, jadi orang tua bisa mereview, ya, hafalan tahsinnya atau hafalan tahfidznya, ya, karena orang tua juga ikut aktif dalam belajar metode tersebut. Itu aja kali, ya. Baik, sesi tanya jawab kita akhiri karena waktu sudah menunjukkan pukul 11. Dari Saudi mau nanya tuh? Ya, mungkin yang dari luar negeri atau yang dari luar kota atau yang dari dalam kota, pertanyaannya di skip aja dulu, nanti bisa WA langsung ke Ustaz Dani. Materi bisa nanti di-share. Materinya nanti di-share. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah acara kita berjalan dengan lancar. Tiba saatnya kita di penghujung acara, yaitu penutup atau doa. Sebelum kita tutup acara ini, izinkan saya untuk menyimpulkan webinar dengan tema menjaga kualitas tahsin dan tahfiz di masa pandemi COVID-19. Langkah yang pertama, memahami visi dan misi sekolah, baik siswa, guru, orang tua. Yang kedua, siswa mempunyai potensi tahsin dan tahfiz, baik
dalam segi membaca, menghafal, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menentukan metode pembelajaran untuk mempermudah peserta didik dalam menghafal dan membaca. Nah, di sekolah kami ini menggunakan metode Al-Muyassar, mudah dan menyenangkan. Yang selanjutnya pilihan disesuaikan dengan kondisi orang tua siswa, ada yang meminta online atau home visit. Kemudian memfasilitasi aplikasi pembelajaran jarak jauh, baik secara Zoom, WhatsApp, dan lain-lain. Menjaga kualitas pembelajaran tahsin dan tahfiz di masa pandemi COVID-19 dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya dalam membaca dan menghafal Al-Quran dan selalu dimurojaah bacaan dan hafalannya yang sudah disetorkan. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa, mari kita tutup. Sebelum kita tutup, saya sebagai MC mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Kita tutup acara ini dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah mengikuti webinar ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta dimohon untuk mengaktifkan videonya karena kita ada sesi foto terlebih dahulu. Silahkan diaktifkan dulu, dandan dulu, benarkan dulu kerudungan atau pecinya. Silahkan yang memakai lipstik dulu atau bedak dulu, siap dulu. Kita akan ada sesi foto. Sudah siap, Ustaz? Foto bersama kan ada di foto. Bisa nggak? Sudah semua ini mengaktifkan videonya. Coba kita lihat dulu. Senyumnya ya, jangan lupa. Bentar, masih ada yang belum. Bisa nggak? Sudah? Ustadz Iman belum, terus Zaira belum, Umirana. Ya, kita hitung ya. Silakan senyumnya dikeluarkan. Jangan pakai masker ya, Umi Ustadz, Bunda, Ayah, Umi Ari, maskernya dibuka Umi Ari. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebasnya mana ya? Gaya bebasnya boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Umi Ustadz, Bunda, Ayah sudah bergabung mengikuti webinar. Silahkan yang mau live. Terima kasih banyak. Siapa? Ya, adminnya telat katanya. Adminnya mau foto juga ya? Gak usah, ntar diedit. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Dah, sampai ketemu. Nah. Ada bunda, ada bunda, ada bunda, ada bunda, ada bunda Zamzam. Ya.
Terima kasih banyak Bunda sudah bergabung. Jazakumullah khair sudah bergabung. Ya, Sadreli lagi foto lagi tuh ada. Siapa tuh? Miss Siti mau ngomong Sadreli. Tuh mau ngomong apa kali tadi? Ngambilin slide ya. Umi Ade, terima kasih banyak Umi. Ya Umi Ade udah keluar, baru mau berterima kasih. Baru duluan. Mau ngomong di sini. Umi Maya, Umi Hafsah, Umi Yusri, Umi Leni, Umi Siti, Umi Rana, Umi En, Umi Ari. Siapa ini? Zaira. Siapa lagi terus? Duinda. Ahmad Sarif siapa? Terima kasih banyak. Itu ada Umi Siti. Umi Siti mau berbicara. Oh enggak, cukup. Iya. Katanya Umi Siti mau ngomong. Kata Umi Siti mau ngomong. Enggak. Iya, dia. Nggak jadi Umi Siti. Nggak jadilah. Terima kasih kepada pemateri Ustadz Abu Abdillah. Udah bisa ke kamar mandi sekarang. Dari tadi nahan ke kamar mandi itu tuh. Oh, Udah di